Beberapa kesimpulan saya akan sampaikan. Satu, saya mengulang kesimpulan yang lalu saya sampaikan kepada peserta rapat bahwa kekhawatiran terkait PT DSI saya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait baik itu Danantara maupun saya lapor kepada Kementan dan Pak Menko, disampaikan bahwa PT DSI adalah perusahaan pengelola dan pengawas yang melakukan secara transparan dan akuntabel nantinya, kemudian tidak mengambil keuntungan. Tahapannya tahap transisi 3 bulan, 1 Juni sampai dengan 31 Agustus, 3 bulan, kemudian diharapkan nanti berangsur-angsur satu demi satu perusahaan itu kemudian pengelolaan ekspornya dikelola oleh DSI dan diharapkan 1 Januari 2027 full, baik itu komoditas sawit, batu bara dan juga komoditas satu lagi yang terkait besi itu kemudian dikelola oleh DSI. Yang kedua, pelaku usaha khususnya di hilir yaitu refinery dan eksportir untuk tetap melaksanakan atau melakukan transaksi perdagangan seperti biasa melalui acuan harga KPBN dan menghindari terjadinya WD atau withdraw terhadap harga yang terbentuk secara wajar. Yang ketiga, kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan atau wali kota, serta dinas-dinas terkait menindaklanjuti Permentan 13 tahun 2024 itu sudah diatur semua tata kelolanya, khususnya ya adalah dalam penetapan harga TBS untuk mitra plasma dan mitra swadaya. Yang nomor 4, jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan, tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali gitu. Dan jika ada pelanggaran hukum tentunya Kementan menggandeng Satgas Pangan. Pelaku industri hilir khususnya refinery dan eksportir melakukan kegiatan sebagaimana normanya sampai dengan tahapan transisi itu kemudian ditetapkan. Sehingga harusnya dengan adanya DSI ini pelaku usaha yang selama ini baik-baik saja itu tidak akan ada imbasnya apapun. Tujuan dari diberlakukannya satu pintu ekspor ini bukan kok DSI diminta cari untung dari situ, bukan. Objektif atau tujuan dari pemerintah adalah untuk mengidentifikasi dan meminimalisir kerugian-kerugian negara atas praktek-praktek yang selama ini diduga dilaksanakan oleh oknum-oknum tertentu dalam perdagangan ekspor sumber daya alam kita. Yang terakhir, yang keenam adalah diminta, ya kami atas nama pemerintah meminta ke semua pelaku usaha industri sawit setelah diumumkan ini transaksi perdagangan dilakukan secara adil, baik dari hulu sampai dengan hilirnya, dan dengan harga pembelian TBS yang sesuai dengan harga acuan CPO di wilayah masing-masing. Dan kesimpulan ini sudah ditandatangani oleh berbagai pihak yang hadir, baik pihak asosiasi, kemudian perusahaan eksportir maupun perusahaan refinery, dan juga dari kami pengampu kebijakannya dari Kementerian Pertanian, yaitu Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Selama dua kali ini kita lakukan dan hasilnya sudah terbukti Pak, walaupun ada kenaikan harga TBS yang masih sedikit, itu antara 50 rupiah per kilo, tapi hasilnya sudah menunjukkan bahwa rapat ini sangat efektif Pak, dan kami harapkan setelah pengumuman ini harga tender di KPBN bisa tidak withdraw, kemudian juga harga TBS bisa kembali normal seperti sedia kala, supaya teman-teman petani kembali tersenyum, bahagia, dan bisa